Hai minasan, kembali lagi bersama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen fiction real yang ke-17, judulnya Topeng. Dipublish pada hari Jumat 5 Februari 2016. Di sini ada gambarku tanpa keterangan apapun. Ini gambar ketika aku lagi kena penyakit cacar. Aku tuh kena penyakit cacar ketika SMA, ketika lagi UAS. Ngeselin banget itu, aku harus ikut UAS susulan, dimana tiga mapel itu langsung dijadikan satu, dan padahal aku nggak sempat belajar sampai sebanyak itu, tapi ya udahlah, akhirnya aku kerjain semuanya karena guru-guru kan udah sibuk untuk koreksi juga. Jadi mau nggak mau aku harus meringankan beban para guru juga dengan membebankan semuanya kepadaku dan kepada otakku. Ya udahlah, lanjut ya, kita mulai. Ini agak panjang sih, semoga suaraku nggak habis, semoga suaraku masih terdengar dengan jelas. Hai, namaku Crescentia L. Aku baru saja sembuh dari penyakit cacar air. Yap, aku mengalami cacar air pada tanggal 1 Desember 2015 di usiaku yang ke-15. Gejalanya sudah dimulai sejak 2 hari sebelum memasuki bulan Desember. Awalnya aku pikir itu hanya penyakit biasa yang menyerangku saat aku sedang depresi. Aku masih muda tapi seringkali mengalami depresi, dan depresi ini membuatku sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit. Aku jarang sekali sakit, dan sekalinya sakit selalu diserbu oleh berbagai jenis penyakit. Aku tidak diizinkan untuk masuk sekolah sampai lukanya mengering. 6 hari aku menghabiskan waktuku di kamarku, mulai dari membaca komik online, mendengarkan musik, menghafalkan lirik lagu, mencari lagu-lagu baru. Lalu saat HP-ku ngedrop, aku akan tidur lalu merenungi hal-hal yang telah kulakukan selama ini. Selama 4 hari itulah kegiatanku. Lalu di hari kelima, aku tidak sengaja menemukan video konser One Ok Rock, band asal Jepang. Selama 2,5 jam lebih aku menontonnya. Aku menemukannya saat sedang iseng mencari lagu-lagu One Ok Rock yang belum pernah ku dengar. Video itu memberiku banyak inspirasi dan semangat baru. Hari ke-6 aku sudah mulai bermain komputer lagi. Aku mendownload beberapa lagu One Ok Rock yang ku dengar kemarin, lalu ku copy ke HP-ku dan aku kembali ke kamarku. Lalu hari ini aku juga mulai bermain gitar lagi. Hari ini benar-benar terasa menyenangkan. Tidak membosankan seperti hari-hari lainnya. Aku mulai berlatih lagu Green Kiseki dan One Ok Rock. Ketinggalan. Aku mulai berlatih lagu Green Kiseki dan One Ok Rock Heartage. Saat aku sambil merenung, aku teringat berbagai masalah 3 bulan ini yang membuatku depresi. Masalah yang begitu banyak, semuanya aku simpan sendiri. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain diriku. Aku teringat bagaimana caraku menyembunyikan semua masalah itu dari semua orang di sekitarku. Ya, dengan memakai topeng. Aku yakin semua orang pasti pernah membohongi dirinya sendiri menggunakan wajahnya. Saat sedih, ia tetap tersenyum seolah tak terjadi apapun. Inilah hal yang paling sering kulakukan. 3 bulan belakangan ini, setiap hari aku selalu memakai topengku. Aku tahu kalau ini adalah wujud kebohonganku pada diriku sendiri. Aku menutupi semua masalah yang kualami dengan cara ini. Menahan segala rasa marah, benci, iri, egois, dendam, sedih, dan yang paling sulit adalah menyembunyikan nafsu membunuhku yang terkadang memuncak. Beberapa waktu yang lalu, nafsu membunuh itu kembali muncul, entah dari mana asalnya. Padahal nafsu membunuhku ini sudah lama menghilang. Mungkin menghilang sejak sekitar 8 tahun yang lalu. Dan kini kembali. Aku teringat peristiwa 8 tahun yang lalu, saat nafsu membunuh itu muncul, dan aku hampir kehilangan kendali. Saat itu, aku dalam masa kehancuran,
dan sangat sulit bagiku untuk mengendalikan emosi. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja semua dendamku muncul, dan aku hampir membunuh kakakku sendiri, padahal aku tidak dendam terhadap kakakku. Dalam kurung, mungkin kakakku sudah melupakan hal ini. Tapi untungnya aku berhasil mengendalikan emosiku secepatnya. Nafsu membunuh ini begitu mengerikan bagiku. Jika kalian penasaran bagaimana mengerikannya nafsu membunuh ini bagiku, tunggu saja cerpen misteri nyata ke-22. Oke, kembali ke masalah topeng, emot Pac-Man. Alasanku memakai topengku adalah karena aku tidak ingin orang-orang di sekitarku mengasihani diriku. Aku muak dengan wajah iba mereka terhadapku. Aku merasa hidupku baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu dikasihani oleh orang lain. Alasan kedua, aku memakai topeng karena aku melihat dan merasakan bahwa orang-orang yang dapat kuandalkan untuk membantuku menyelesaikan masalahku mulai menghilang dan tak peduli padaku. Aku harus mengurus semua masalahku seorang diri. Ya, teringat kata-kata ayahku, jangan pernah berharap pada orang lain. Aku sebagai manusia tentu saja seringkali merasa bahwa tak ada salahnya berharap pada orang lain. Tapi kini aku benar-benar sadar bahwa semua orang sama sekali tak dapat diharapkan, bahkan orang terdekatku sekalipun. Aku mulai berharap pada Tuhan, dan kini, tanggal 9 Desember 2015, semua masalah 3 bulan terakhir ini hilang seiring berjalannya waktu karena pertolongan Tuhan. Tamat. Ini ketika aku cacar air itu awalnya karena aku main ke rumah sahabatku, soulmate-ku, dan adiknya itu lagi kena penyakit cacar air. Semuanya, kayaknya tiga-tiganya, 3 atau 2 gitu, pokoknya adiknya kena. Dan karena aku pernah waktu SD itu main sama sahabatku, dan sahabatku itu kena cacar air, dan aku tetap duduk di sebelahnya dia, tetap ngajakin dia main, tetap biasa aja, gak takut ketularan. Aku pikir saat aku SMA itu bakal biasa aja, gak bakalan ketularan, gak bakalan kena virus yang sama, jadi aku santai. Main sama adiknya itu aku santai, ternyata beberapa hari kemudian malah ketularan. Dan karena aku gak tahu gejala awalnya seperti apa, jadi aku diem. Waktu itu aku demam, badanku gak jelas, dan bibiku itu nanya kenapa aku tidur lama. Terus aku bilang badanku gak enak. Terus ketika aku lagi ganti baju, itu aku ngeliat loh kok ada bentol-bentol gitu lah. Dan aku langsung sadar, oh alah ini kena cacar air. Tapi karena aku lemes banget, jadi aku gak bisa ke toko, gak bisa ngasih tahu papaku. Terus bibiku yang manggilin papaku. Kan bibiku biasa bolak-balik ngecek gitulah, kayak ngasih snack atau ngecek keadaan, pokoknya dia bolak-balik. Dan akhirnya aku minta tolong sama bibiku untuk panggilin papaku, dan aku bilang waktu itu lagi ada pelanggan atau lagi ada temennya papaku, jadi papaku ke belakang sebentar dan dicek, ternyata benar cacar air. Dan itu tuh cepet banget menyebar, baru beberapa jam aja udah kayak sebadan tuh udah mulai kalau aku tuh dari punggung sampai ke tangan. Dan akhirnya sorenya itu dibawa ke dokter. Terus karena aku kan pakai jaket dan di tangan itu susah nunjukinya, jadi aku bingung gimana nunjukinya. Dokternya itu nggak tahu kalau itu penyakit cacar air karena nggak kelihatan. Terus karena bingung, akhirnya papaku ngeliatin leherku, jadi kerahku ini ditarik, kerah baju ditarik, dan dokternya jadi lihat